berdoa dulu. Yuk kita berdoa semuanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk cuaca yang indah di pagi hari ini ya Bapak, sehingga kami masih bisa mengikuti chapel kami seperti biasa. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami fokus mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti chapel dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk mari kita angkat dua lagu. Yang pertama adalah lagu Kuda Kiraki dan selanjutnya diikuti dengan lagu Melayani. Yesus besertamu.
firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Agung dan ditinggikan nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan hari ini, karena Engkau memberikan kepada kami waktu untuk kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah chapel. Kami memuji dan meninggikan nama Tuhan, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, Engkau pun berkenan untuk menyampaikan firman kepada kami. Hati kami sungguh haus dan rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah atas kami, berkati, dan kiranya Tuhan memimpin Miss Theo yang akan menyampaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak semua. Miss Theo percaya anak-anak tadi sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, apakah anak-anak sudah menyiapkan Alkitab? Kalau sudah, ayo ambil Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab ini sama-sama ya. Alkitab kita sama-sama ya. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran 3 ayat 10 sampai 12 ya. Kitab Keluaran itu ada di Perjanjian Lama ya. Sekali lagi, Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah anak-anak, coba lihat gambarnya di sebelah Miss ini. Gambar apa ini? Iya, benar. Ini adalah gambar bayi laki-laki yang sedang tidur di dalam keranjang yang terletak di pinggir sungai. Ya. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak siapa nama bayi ini? Tepat sekali, namanya adalah Musa. Tapi anak-anak, Musa tidak sendiri kan? Musa itu sedang bersama dengan kakaknya yang perempuan. Tetapi kakaknya ini mengawasinya dari jauh. Ya, kenapa ya Musa ditaruh di dalam keranjang dan diletakkan di tepi sungai? Karena untuk menghindari prajurit Mesir yang akan menyakitinya. Nah, kakaknya mengawasinya dari jauh. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi dengan adiknya. Nah anak-anak, ketika putri Firaun datang ke tempat itu untuk mandi ya, untuk mandi di tepi sungai itu, tiba-tiba putri ini melihat bayi yang elok, yang tampan, yang cakep ya. Lalu diambilnya bayi itu ya, kemudian dibawa pulang dan diasuhnya, dibesarkannya, dirawat oleh putri Firaun ini. Jadi Musa tinggal di istana, dia diajar, dididik tata cara kehidupan istana. Dia juga belajar ilmu filsafat, ya ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi Musa ini sangat pintar anak-anak ya. Nah, tetapi walaupun keadaannya seperti itu, Musa tetap ingat kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel, dan juga Allahnya yang sangat dia hormati. Nah, anak-anak, Musa tidak ingin berlama-lama tinggal di istana. Dia pergi dari istana, pergi ke suatu tempat yang jauh. Nama tempat itu adalah Midian. Nah, di Midian Musa menjadi seorang penggembala kambing domba. Nah, anak-anak,
Kalau anak-anak jadi Musa, anak-anak pilih mana nih? Pilih tinggal di istana menjadi pangeran atau menjadi penggembala kambing domba? Ayo pilih yang mana? Ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Suatu ketika Musa membawa kambing dombanya ke suatu tempat bernama Gunung Horeb. Nah, ketika sampai di gunung itu, Musa melihat sesuatu yang menakjubkan, yang ajaib, yang membuat dia heran karena dia belum pernah menyaksikan apa yang dilihatnya ini. Nah, anak-anak, yang dilihat Musa adalah ada semak ya, ada semak yang keluar apinya ya. Di semak itu ada api ya, api yang menyala-nyala. Tetapi yang membuat heran adalah semak itu tidak terbakar ya. Daunnya tetap hijau, tetap segar, tapi ada apinya ya. Saking herannya Musa penasaran, dia menyimpang, dia ke tempat yang tepat, mau melihat apakah itu. Dia mau meneliti apa sih itu. Kalau anak-anak melihat seperti itu, anak-anak penasaran nggak? Pasti penasaran ya. Iya, Musa saja penasaran ya anak-anak. Nah, ketika Musa sedang ingin melihat apa itu, tiba-tiba ada suara dari semak-semak itu ya. Suara dari api itu katanya, memanggil namanya. Musa, Musa, katanya. Lalu Musa, kok tahu namaku ya? Pasti ini Allah ya. Lalu Musa menjawab, ya Allah, katanya. Lalu Allah berkata, jangan datang dekat-dekat. Lepaskanlah alas kakimu ya, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tempat yang kudus ya. Kudus itu bersih, suci. Yang menguduskan adalah Allah. Dan Musa taat. Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia melepas alas kakinya ya anak-anak ya. Nah, kemudian ya Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Kata Musa, siapakah engkau Tuhan? Akulah Allah, bukan Mistio ya. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekali lagi Allah berkata, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kemudian Tuhan berkata juga, kalau nanti Firaun atau orang Israel bertanya siapa yang mengutus engkau, katakan kepada mereka, aku adalah aku yang mengutus Musa ya. Aku adalah aku namanya. Kalau dalam bahasa Yunani ya itu artinya ego eimi, aku adalah aku. Itulah Allah ya. Nah, kemudian anak-anak, Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Allah sudah mendengar seruan orang-orang Israel meminta tolong. Ya, mereka berseru-seru minta tolong karena merasa sangat menderita. Sangat sedih dan susah ya. Kenapa? Karena ternyata orang Israel di Mesir itu ditindas, mereka menjadi budak, bekerja dengan sangat keras siang dan malam ya. Mereka jadi sangat menderita. Nah, anak-anak, Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir itu dan ingin membawa ke suatu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Nah, tempat itu seperti apa? Tempat itu adalah tanah yang luas, tanah yang baik, tanah yang melimpah-limpah susu dan madunya, atau dalam kata lain hasil buminya itu sangat melimpah ya. Jadi itu adalah tempat yang disediakan Allah yang bernama Kanaan. Nah, anak-anak, Allah berkata kepada Musa ya, saat memilih Musa menjadi pemimpin. Allah berkata, ya, Allah menunjuk Musa di ayat yang ke-10 ya, dari Keluaran 3 tadi ayat yang ke-10, Allah menunjuk Musa menjadi pemimpin. Kemudian di ayat yang ke-11 di Keluaran 3 ayat 11, nah, tetapi Musa
ketika Allah menunjuknya di ayat 10, ayat 11 dikatakan Musa itu merasa tidak kuat secara fisik ya. Ketika Allah memilih Musa menjadi pemimpin, Musa merasa tidak kuat. Tuhan ya, badanku ini sudah tua ya. Waktu Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin Israel itu umur Musa sudah 80 tahun anak-anak ya. Jadi Musa merasa dia tidak kuat. Kemudian juga dia merasa tidak pandai berbicara, juga tidak memiliki keberanian untuk menghadap Firaun ya kan. Karena dia sudah pernah melarikan diri kan. Dulu kan dia tinggal di istana, lalu melarikan diri ya. Dia tidak seberani dulu, tidak sekuat dulu waktu masih muda, waktu semangatnya waktu menjadi pangeran ya anak-anak ya. Nah itu yang membuat Musa itu merasa kenapa saya Tuhan yang dipilih gitu ya. Nah kemudian di ayat yang ke-12 di situ Allah berjanji akan menyertai Musa. Kenapa Allah memilih Musa? Nah karena Allah mengenal Musa. Allah mengenal Musa. Dulu saat muda, Musa ingin sekali membebaskan bangsanya. Semangat hatinya berkobar-kobar ingin membebaskan bangsanya. Tetapi saat itu belum tepat. Karena dia masih muda, masih belum memiliki karakter yang baik, yang kuat. Nah, Allah mendidik Musa di padang waktu dia menjadi gembala kambing domba itu. Allah mendidik Musa menjadi orang yang